Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, bagaimana eh, kita melihat posisi manusia di dalam Al-Quran ini penting agar kita bisa memperlakukan manusia itu dengan tepat, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita elaborasi di dalam Al-Quran, manusia, Al-Quran menyebut manusia itu dengan berbagai istilah atau ungkapan. Kadang menyebut dengan istilah insan itu 65 kali, ins itu 18 kali, kemudian nas 243 kali, kemudian unas 5 kali, kemudian bashar 36 kali, dan kadang manusia disebut dengan istilah Bani Adam. Bapak sekalian, masing-masing ini punya penekanan makna yang berbeda. Ketika Al-Quran menggunakan istilah insan atau ins, itu berkaitan bahwa manusia itu punya potensi untuk berkembang. Potensi apa? Potensi berbuat baik dan sebaliknya potensi berbuat buruk. Allah kasih akal, tapi tergantung bagaimana akal ini menginput dalam dirinya. Kalau dia menginput informasi yang positif, maka outputnya adalah pikiran-pikiran yang positif. Tapi kalau di dalam pikiran kita itu diinput pikiran-pikiran negatif, pemahaman-pemahaman negatif, maka actionnya, outputnya juga akan negatif. Kemudian yang ketiga, terkadang Al-Quran menggunakan istilah nas atau unnas, jamak dari insan. Itu stressingnya bahwa manusia itu cenderung hidup berkelompok. Karena itu nggak normal kalau manusia cenderung menyendiri. Nah, karena dia berkelompok, maka kita perhatikan tumbuh kembang mereka itu bersama siapa. Circle mereka itu siapa? Kalau anak itu mendapat input yang bagus, dia akan cenderung bersama circle anak-anak yang bagus. Dia tidak akan bisa match dengan atau bestie terhadap anak-anak yang frekuensinya nggak sama. Jadi anak itu akan senantiasa berkumpul kepada mereka yang semua yang memiliki frekuensi yang sama. Ya, sampai kemudian dia dewasa. Jadi nggak mungkin orang yang ngerti benar salah, lalu dia membentuk circle dengan orang-orang yang hari-harinya berada dalam zona kegelapan, yang hari-harinya berbuat maksiat. Bukan eksklusif, bukan. Dia cenderung punya habitat di mana dia berada. Oleh karena itu, ketika proses tumbuh kembang, kita harus perhatikan anak-anak itu berkumpul dengan siapa. Karena ketika proses tumbuh kembang itu anak belum punya konsep benar salah secara kuat. Nah, seiring dengan waktu pemahamannya bertambah, nanti dia akan menemukan di mana dia beraktivitas. Kemudian yang keempat, terkadang di Al-Quran menyebut bashar, itu menunjukkan unsur biologis. Anak kita bukan benda mati. Bapak Ibu mendapat titipan benda mati maksud saya, itu jauh lebih mudah daripada mendapat titipan anak. Tentu pahalanya berbeda. Kalau Bapak Ibu mendapat titipan laptop, sepeda motor, tinggal dirawat, ditaruh di satu tempat yang aman, selesai. Dia nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kita dititipi anak, maka kita betul tahu bagaimana memperlakukannya dengan baik. Begitu kita salah menempatkannya, jadi bermasalah. Kalau benda itu di tempat yang tidak tepat, kita singkirkan, tidak ada masalah. Ketika anak itu salah, lalu kita beri treatment yang tidak tepat, kita kaplok misalnya, rasa sakitnya mungkin hilang secara fisik, tapi hatinya sudah retak. Jadi tidak semudah ketika merawat sebuah benda. Anak kita adalah bashar, punya unsur-unsur kehidupan fisik, non-fisik, kejiwaan, rasa. Dan yang kelima, manusia terkadang disebut Bani Adam, yang menunjukkan
bahwa manusia itu akan menjadi orang mulia kalau punya dua, iman dan ilmu. Bapak Ibu masih ingat bahwa Allah akan mengangkat derajat manusia itu mereka yang beriman dan berilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat di antara mereka orang beriman dulu, beriman dan berilmu dalam beberapa derajat. Demikian Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.